Alhamdulillahilladzi bidzikrihi dzakarahu dzakirun wa bisyukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi wa fadlihi tami'un wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, suatu saat di terik panasnya kota Madinah Al-Munawwarah, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya mendapati Nabi lagi istirahat, Rasulullah lagi istirahat tidur di atas pelepah kurma di bawah. Yang ketika Sayyidina Umar menemui Rasulullah SAW dan Nabi bangun dari tidurnya, bahkan di badan beliau berbekas daripada pelepah kurma, bekas di punggungnya Rasulullah SAW, dan bantalnya pun terbuat dari kulit yang isinya juga daripada pelepah kurma, sehingga Sayyidina Umar fabaka Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab menangis melihat keadaan Rasulullah SAW. Bagaimana ini seorang Nabi Allah, seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para makhluknya Allah, paling dicintai Allah, tapi tidur di bawah dan dalam keadaan seperti itu. Maka Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bagaimana raja-raja di Kisra yang notabene mereka tidak pernah nyembah Allah, tapi duduknya di tempat empuk, tidurnya di tempat yang empuk. Raja Roma tidurnya tempat empuk, selalu tempat empuk semua, dan sedangkan engkau ya Rasulullah, kau seorang Nabi, kau cintaannya Allah, tidakkah ingin engkau ngambil sesuatu untuk engkau tidur supaya roto empuk didik, ya, supaya tidak di bawah seperti itu. Fa'ajabah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Umar, mali walid dunya ya Umar, apa hubungan saya sama dunia ini ya Umar? Kalau ada hubungannya aku dengan dunia ini. Seakan-akan Nabi itu menganggap ini enggak penting, ini urusan dunia ini ya Umar. Innama ana karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Saya ini di dunia Umar cuma mampir tok. Saya ini seperti musafir, orang yang bepergian, kemudian di tengah perjalanan istadhalla tahta syajaratin, karena panas saya berteduh di bawah satu pohon. Lah berteduh satu pohon ini lagi di dunia tadi. Saya ini di sini Umar, ya. Tsumma raha wa tarakaha. Dan nanti kalau sudah selesai waktunya kapan, saya akan tinggalkan ini pohon dan saya akan melanjutkan perjalanan ke wahai Umar. Maka Nabi Muhammad SAW mengumpamakan kalau zaman sekarang dunia ini seperti rest area. Sampai mau ke Jakarta, mau ke Solo besok berangkat, mampir di rest area Madiun, terus rest areanya bagus dan macam-macam. Apakah jenengan mau di situ terus? Nggak mungkin. Saya naik rest area walaupun ada hotel bintang 5. Pasti zaman ndak, wis cukup, saya di sini sudah cukup, istirahat, sholat, makan, saya mau tinggalkan. Lu apa ndak dekono terus? Yang cerdas tahu dia, nggak mungkin saya di sini, tujuan saya Solo kok. Itu cerdas. Tapi kenapa ketika urusan ini dengan dunia, kadang-kadang manusia nggak pernah sadar kalau kita ini lagi di rest area, dan nggak lama lagi kita akan meninggalkan tempat ini. Maka itulah yang harus disadari mengenai dunia. Maka Allah sendiri yang merintahkan Kanjeng Nabi di dalam surat yang kita baca di hari Jumat, surat Al-Kahf. Jadi surat Al-Kahf itu kalau kita baca ben Jumat, cuma mau coba oleh iso satu minggu ini baca satu ayat, dipelajari apa tafsirnya, apa indahnya ini ayat, apa yang ingin Allah inginkan kita kok disuruh baca surat ini. Satu ayat saja pembelajaran dari Allah dari surat Al-Kahfi, ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad, wadhrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhuruhu ar-riyah wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadir. Sadaqallahul azim. Ini kata Allah apa? Wadhrib lahum, hai Muhammad, sampean kasih contoh mereka, umatmu itu kasih contoh. Wadhrib lahum, kasih perumpamaan, contohan.
Ini menunjukkan apa? Pelajaran dari Allah bahwa manusia ini kalau dikasih contoh dia lebih mengerti, dikasih kias. Kalau mempelajari sesuatu kok angel, kasih contoh di bawahnya supaya otaknya menjangkau. Nanti dia bisa mengerti, kasih perumpamaan. Itu sifatnya manusia. Maka kita kalau beritahu orang tidak paham, kasih ono perumpamaan. Di situ dia akan paham. Ini siapa yang ngajari? Allah sendiri. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Hei Muhammad, kasih tahu mereka umatmu. Kasih tahu mereka ya Muhammad. Apa? Mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama, seperti banyu udan. Jadi Allah umpamakan dunia ini, Allah samakan dengan air hujan. Banyak kesamaannya dengan air hujan. Maka Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, limadza syabbahallahu ad-dunya bima. Kenapa sih kok Allah Subhanahu wa taala jadikan perumpamaan dunia ini seperti air hujan? Ternyata banyak kesamaannya. Di antaranya satu. Kenapa kok harus kita tahu? Karena ini udah beli dunia, gak ro dunia ini game, permainan. Kalau jenengan tidak tahu cara bermain pintar di dunia ini, terpeleset, hancur. Maka harus tahu. Ketika seorang mau perjalanan ke Jakarta, kalau bisa sebelum berangkat, tahu rutenya, masuk tol Bedali. Nanti di Waru itu belok kiri, ojo lurus nang Perak. Nanti dari kiri itu sampai Kertosono, sampai mana, dari Semarang, jangan keliru ke kanan ke Jepara, tapi ke kiri. Nanti semuanya tahu. Ketika tahu sampai nyampe Jakarta, sebelum berangkat itu dipelajari dulu. Jadi ketika nyampe pada suatu, kita tahu ini game, kita tahu arah kemana kita harus ambil langkah. Itu dunia. Jadi kenapa kita tahu ini? Supaya nanti tidak bingung ngedepi dunia ini. Apa sifatnya dunia? Kenapa Allah samakan dengan air? Li'anna al-ma'a la yastaqirru fi mawdi'in wahid. Air itu nggak mungkin dia tetap dalam satu keadaan. Nah, sifatnya air itu berubah-ubah terus. Tidak mungkin di situ banyu itu tidak mungkin. Air itu berubah. Begitu juga keadaan dunia ini. Banyu dikei kopi jadi kopi, kasih teh jadi teh, ya dikasih sumbo berubah sumbo. Nanti dari satu tempat berubah ke bawah. Nggak mungkin lah ya stabil. Nggak mungkin di satu tempat satu keadaan itu nggak mungkin. Sekarang dia turunnya misalkan di Semping, nanti di Kalinya. Dia akan tahu suatu saat dia akan nyampe ke lautan. Tidak mungkin tetap sampai tahan. Ya dunia tidak mungkin tetap di satu keadaan. Makanya rugi orang yang ingin ambil dunia, ya, yang mempertahankan dunia sekian mati, dia akan malah mendapati penyesalan yang hebat. Terus gak usah biasa aja dunia ini. Biarkan. Kalau dikatakan dunia ini lewat toh, jadi jenengan ini yang mengikuti lewat tok juga, biarkan dia lewat, dapat sampean. Tapi kalau sampean tahan, hancur jenengan. Sudah, bahkan dunia begitu juga dunia. Sekarang pagi, siang, nanti malam. Saiki sehat, ya. Nanti bisa jadi sakit. Yang sekarang sakit bisa jadi sehat. Yang kemarin hidup sekarang meninggal dunia. Bagaimana di depan saya dulu Habib Umar Al-Attas, ya. Sekarang sudah tidak ada. Ya, depan saya misalnya kalau khotib depan kita, depan bawah ini persis itu Habib Umar Al-Attas. Sekarang sudah tidak ada. Berapa waktu yang lalu Wali Dati masih ada Jumat kemarin, sekarang sudah tidak ada. Ya, itu dunia. Itu dunia seperti itu, hadirin. Dan kita pun akan seperti itu. Sekarang muda, nanti tua. Dulu kuat, sekarang tidak kuat. Seperti itu keadaan dunia. Maka manusia harus tahu dunia ini karena seperti ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terutama berhubungan dengan harta. Ojo sampai harta ini genggam, stres dengan mikir dunia ini. Biarkan easy come easy go, datang fadhol, keluar ojo bingung, teko ojo terlalu seneng, metu ojo terlalu susah. Bahagia dengan diri. Itu yang dikatakan Allah, maja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan, tidak sampai masuk ke hati kami. Dan itu contoh daripada ibu kami sendiri. Ibu saya kalau walidah yang meninggal dunia itu bahasanya, kalau bahasa Arabnya yom hasol yom kholak, itu bahasa Arabnya. Itu ibu walidati. Hari ini oleh duit, hari ini entek. Jadi tidak pernah lama-lama, tidak mikir dan tidak mikir sudah. Meneh apa tidak pernah mikir. Terlalu gawi ya. Dan yang diajarkan keyakinan itu yang sangat kuat kepada kami. Yom hasol yom kholak. Hari ini dapat, hari ini habis.
Sukanya seperti itu. Sekarang ada, sekarang ada. Jadi tidak mikir. Engkau meneh apa? Meneh rezeki kok meneh. Selalu seperti itu, dan gara-gara yakinnya yang kuat sampai meninggalnya itu yang didapatkan. Ya, tidak pernah terpeleset sama sekali, terus oleh karena keyakinan yang begitu kuat. Yang kedua, sifatnya kenapa kok dunia ini disamakan dengan air hujan? Li'annal ma'a yadhhab wa la yabqa. Karena air hujan itu suatu saat dia akan hilang, nggak mungkin dia tetap. Masjid Diponegoro ini kalau hujan, ngarep paving itu teles saja. Tanah depan itu basah semua, bisa becek. Tapi apakah terus seperti itu? Enggak. Sekarang saya lihat depan ini kering. Mana air yang kemarin hujan ada itu mana? Hilang. Begitu juga dunia. Jadi Allah ingin ajarkan kita untuk tidak terlalu nemen ambil dunia ini. Ya, bahwa prioritas utama kita itu akhirat. Orang yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat, dia tidak akan bingung dengan dunia. Kemudian apa? Begitu juga kehidupan dunia ini. Sekarang tidak ada yang kekal, tidak ada, ya, hancur semuanya, tidak ada. Rumah itu suatu saat juga nanti hancur, suatu saat rusak, seperti itu keadaannya. Dan itulah keadaan dunia. Suatu saat kaki sekarang kuat, besok belum tentu kuat. Dulu gini, nanti belum tentu. Itu keadaan dunia. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamakan kehidupan dunia ini dengan air? Dikatakan li'annal ma'a la budda min dukhuliha yubtalla. Karena yang namanya air itu kalau sampean sudah otak-atik banyu kena air, urusan air itu wajib jenengan untuk teles. Wa hakadha dunya. Dan begitu juga dunia. Ketika kita sudah masuk dunia, pasti kecipratan min afatiha, daripada ndak enaknya dunia itu pasti kena sama. Jadi semuanya pasti ada. Ketika kita di dunia, pasti kena ndak enaknya dunia itu ada. Enak-enaknya dunia mesti ono ndak enak ya. Makan itu enak, tapi jangan harus korban apa, buang air besar, kadang perut sakit. Seperti itu. Dunia itu seperti itu semuanya. Ndak ada ya, itu hakikat dunia. Orang yang tahu dia nggak akan bingung. Sebagaimana al-awliya was-salihin, mereka nggak akan pernah bingung dengan keadaan seperti itu. Dan yang keempat, ini yang paling penting juga. Kenapa Allah umpamakan, dan mungkin masih banyak perumpamaan yang lain, jangan bisa nyari ya. Yang keempat ini, li'anna dunya idza jawaza al-miqdar kana muhlikan. Ya, dharan wa muhlikan. Dunia ini kalau air hujan itu kalau kelewat batas, turunnya ngelewati batas, tidak ukuran normal, maka dia tidak akan membuat bagus, malah akan menghancurkan kita. Muhlik ya, menghancurkan. Langsung bior telung dino sampai seminggu gak mana-mana udah ini terus banjir, rusak semua, longsor semua, hidup jadi kacau, jalan gak bisa dilewati, mobil-mobil mogok. Itu keadaan dulu air. Tapi begitu juga. Tapi kalau sesuai dengan aturan, ya, tidak lebih daripada kadarnya, maka apa? Nafi'an. Yang namanya banyu udan itu bisa bermanfaat. Datangnya sekarang pertama di sedikit, kemudian terus sebentar berhenti. Itu udara jadi enak, rumputan jadi tumbuh semua, urip jadi enak, kadar air di dalam bumi jadi bertambah, nikmat. Begitu juga ad-dunya, disebutkan al-kafaf minha ya yanfa. Dunia itu kalau cukup maka akan manfaat, cukup ya, sesuai. Maka jangan umpamakan dunia ini yang secukupnya. Secukupnya apakah tidak boleh sugih? Tidak, tergantung jenengannya. Saya ini ngeluarnya segini, sedekahnya segini. Allah kasih, jangan khawatir. Al-kafaf minha yanfa. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ya. Kemudian kalau lebih wal fudul minha disebutkan, dan yang berlebih daripada dunia ini apa yang dia akan yadur, dia akan berbahaya kalau seseorang itu gak siap, hadirin. Terus ya apa caranya? Umpama banyak hujan, jadi jawaban juga logik. Ketika air hujannya tinggi, maka curah hujannya tinggi, supaya tidak hancur, tidak banjir. Apa yang harus dilakukan? Drainase-nya itu harus bagus. Siapno lubang-lubang untuk menerima air hujan ini. Yang kalau hujannya deras, perkirakan itu nanti jalannya enak, tetap keadaan. Manusia ya seperti itu. Lek digerojok sing akeh, metune yo sing akeh.
Ojo digenggam dewe ya hancur hadirin. Jangan. Ketika siapkan aku lah sama ini panti asuhan ini, masjid ini, tetangga nggak tahu ini, disiapkan semua. Jadi sampai mau kaya gimana, siapkan dulu untuk apa ini penggunaannya. Ojo soge baru kok bingung, akhirnya tuku iki dunia tok hancur jenengan nanti. Dunia itu menghancurkan ngarepe tok api. Tapi kalau jenengan bisa menyesuaikan ini tadi, tidak akan menghancurkan jenengan. Drainase-nya siap, bagus. Apa manfaat tadi? Karena cukup dengan apa yang panjenengan siapkan untuk dunia tadi. Maka begitulah bermain cantiklah di dunia ini. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dunia yang kita dapatkan itu di tangan. Makanya Imam Haddad mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu cuma sebentar saja, ya, tidak lama. Nabi Nuh umurnya sampai segitu, paling lama umurnya Mahanambal Anbiya. Ditanya, ya apa kan dalam dunia ini? Kayak aku mlebu omah, mlebu teko kidul, metu ndek lor. Masuk di satu pintu, keluar pintu yang lain, padahal lamanya seperti itu dunia. Faja'al ta'a, maka jadikan di dunia ini taat kepada Allah. Kemudian wan nafsu tama'ah. Ini yang urusan nama dunia tadi. Yang namanya nafsu soge, nafsu kedudukan, nafsu jabatan, nafsu perempuan, itu toma'ah, tidak akan pernah merasa cukup. Terus dikai sak gunung kepingin gunung kedua, gunung tiga enggak mandek enggak mau dunia ini. Terus gimana caranya? Qayyidha bil qanaah. Sampai ini kecekelono. Kunci ini yang terakhir ini loh. Cekelono biasakan untuk selalu qanaah. Apa qanaah itu? Tidak merasa sedikit apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis iku tok mencekeli, bahasa paling enak itu aja. Tidak pernah merasa sedikit atau merasa kurang pemberiannya Allah. Nanti dikai kabeh jenengan. Tapi lek dikai titik, ya Allah kok mek sakmene iki gawe selilit entek terus sudah, kan habis jenengan nanti. Tidak akan pernah cukup berapapun nanti jenengan punya Allah. Itu caranya. Belajar cukup supaya kalau dikasih besar sampai bisa mengabulkan yang namanya dunia ini. Dan ketika apa yang terakhir, minta tolong sama Allah. Kalau Allah yang tidak nolong, mustahil wis ngono to. Minta tolong sama Allah. Makanya doa Allah maj'al dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, enggak masuk hati kami. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Jangan kau jadikan dunia ini ya Allah tujuan saya ya Allah. Tujuan pojok jangan ya Allah, jadikan ini jalan. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik. Allah jadikan dunia ini sarana bukan tujuan. Allah jadikan dunia ini penolong pulau panjangan saya untuk masuk surganya Allah, bukan malah menghancurkan kita. Allah jadikan dunia ini membahagiakan jenengan, bukan malah menghancurkan, menjadikan sampai stres. Mudah-mudahan Allah jadikan dunia ini sebagai yang nanti menjadi penyebab kita dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah jadikan dunia ini mazra'atul akhirah, sebagai tanaman atau kebun yang kita bercocok tanam untuk panennya kita akan hasilkan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفر الله إن الله غفور رحيم.